Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamal Quran khalaqal insan alamal bayan wasamsu wal qamaru yusban. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khairun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannati yatasya'alun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minas sholihin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna tahujju ma'al khaidin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atana yakin. Sadaqallahul azim. Berada di dalam surga mereka saling tanya-menanya tentang orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab, dahulu la musallin, kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat, dan kami coba tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami bisa berbincang-bincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang mencarakannya, dan kami mendustakan hari pembatalan sampai datangnya al-yakin, kematian bagi kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya telah izinkan kita datang ke rumah Allah ini. Allah berikan kesehatan bagi kita, Allah berikan kesempatan bagi kita. Ini yang paling luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi, kesempatan yang Allah berikan kepada kita hadir di sini. Allah masih berikan usia bagi kita. Bisa jadi hari ini kita bersama-sama di masjid ini, lusa atau besok kita tidak tentu sama-sama di sini lagi. Kita telah berada di naungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perlu kita syukuri nikmat iman yang Allah berikan kepada kita ini. Selalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau berikan nafas bagi kami, ya Allah. Jadikan, ya Allah, nafas yang kami berikan ini tidak lain kepada Engkau, ya Allah. Dan izinkan kami tak kala Engkau panggil, ya Allah, dalam penuh kebahagiaan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Kemudian salam dan salam sampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu yang disayang semuanya, yang disala juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kami bacakan tadi surah Al-Mudaththir, ya, surat 40 sampai 47. Menarik Bapak Ibu, beberapa ayat kita lihat pada pagi hari ini bagaimana keadaan manusia tak kalah sampai di akhirat kelak itu. Dan ini Bapak Ibu, Allah gambarkan keadaan manusia yang berada di surga dan neraka, Bapak Ibu. Tak kala manusia itu sampai di surga, Bapak Ibu, apa kata Allah? Fi jannati yatasya'alun. Jadi di surga itu nanti, Bapak Ibu, ya, sampai kita di surga itu, fi jannati, di dalam surga itu yatasya'alun, mereka saling bertanya, Bapak Ibu. Jadi pas awalnya, Bapak Ibu, nanti ya di surga itu awak mau tahu mana saja, guna mau tahu selamat apa ini seperti itulah. Di sana manusia fi jannati yatasya'alun, mereka saling bertanya. Awak bertanya, wah ibu nak, masih anu, itu yang awak tanya, mak icin mau tahu tak? Kalau dalam surat Al-Qamar, Bapak Ibu, kita di Allah katakan dalam surat Al-Qamar itu kita duduk ikhwanan, ya, kita duduk bersama-sama di atas divan yang berteriakan permata. Awak duduk asinan, mau tahu Bapak Ibu, di mau tahu kerajaan yang paling nikmat manusia, Bapak Ibu, ya, tidak ada batasnya, tidak ada letihnya di surga, tidak ada mengantuk, tidak ada mau tahu panjang sih Bapak Ibu. Itu nanti di surga itu kesenangan kita di dunia ini, Bapak Ibu, Allah berikan betul kepada kita di sana. Di sini mau tahu saudara mau tahu, kalau di sana mau tahu membicarakan sesuatu, Pak Bu, tidak ada dosa lagi, tidak ada dosa di sana, tidak ada dosa, ada pahala pokoknya bahasan yang hati awak, itu yang awak katakan.
fi jannati yatasya'alun. Di surga itu apa ibu? Manusia saling bertanya. Joko anak ditanya, bawa dulu, bawa bisa dia syukur alhamdulillah sampai awak siku, awak sama lima saji dulu. Seperti itu dah bapak ibu ya. Di surga itu saling bertanya. Yuk mau tawana apa? Mau tawana. Ya seperti itu bapak ibu. Di surga itu baik yang mama kaum ibu, bongku bapak yuk mau tawana se. Fi jannati yatasya'alun. Di surga itu saling tanya menanya. Apa yang ditanya bapak ibu ya? Anil mujrimin ya, yaitu orang-orang yang berdosa bapak ibu ya. Undi buntung bana waktu model kuah, undi rancak bana waktu tidak sangku waktu model kuah jadi payah awas kita dulu ke masaji atau bagaimana kita usahakan tidak sangku waktu anil mujrimin. Dan waktu itu orang-orang kawan awak tidak masuk yang di mana di sangku itu tentang orang-orang yang orang-orang yang berdosa. Jadi itu dah waktu Bapak Ibu. Tidak ada utara itu al-mujrimin tentang manusia-manusia yang berdosa Bapak Ibu. Jadi di sarung itu nanti awak tanya, kenapa aja kui kawan awak? Dia mangai dari situ. Pati bapak mungkin itu ini model itu dulu mungkin itu itu awak kecil tentang orang-orang yang berdosa al-mujrimin. Jadi Bapak Ibu di Saruko itu seperti itu nanti yang kita tanya itu yang awak nak tahu itu tentang manusia-manusia berdosa. Tak lo dua tanya dan orang lain nandaki awak aku nak bahagia kok selamat. Ya waktu kalau dalam surat An-Nahl padu Allah dalam Allah melalui malaikat ya udkhulul jannah bima kuntum ta'malun ya. Itu kat malaikat qalu salamun alaikum. Itu kecil malaikat qalu itu banyak malaikat ya surah An-Nahl qalu selamat atas kamu udkhulul jannah masuklah ke surga bima kuntum ta'malun dengan apa yang kamu usahakan. Jadi Bapak Ibu indak awak malaikat saya kecil selamat kawak saat ajal kita mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di surga wala kecil fi jannati yatasya'alun. Di surga itu mereka saling tanya menanya. Apa yang tanyakan? Anil mujrimin tentang orang-orang yang berdosa Bapak Ibu. Maka kawan si A, si B, si C dulu mana lah ini lah hilang masuk neraka. Tidak ada lagi awal. Tidak ada tahu orang-orang itu semuanya Bapak. Itu nanti akan kita ambil. Ini kalam Allah, pembicaraan Allah Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Masalah kakum fi saqar. Kemudian Bapak Ibu nanti ya, ini kalau di kaidah ini dalam bahasa Arab yang dalam Bapak Ibu, penting bahasa Arabnya. Sebab orang sini itu menanya bahasa Arab ya, mudah-mudahan kita pandai bahasa Arab tapi tidak. Nanti kita pandai sendiri saja ya. Nanti di Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, maka mampailah orang kau sama-sama Bapak Ibu. Buat carilah kawan-kawan awak di neraka. Itulah unta-unta tadi. Kemudian sampai di neraka itu Bapak Ibu Allah izinkan apa yang diinginkan ya menjadi orang berdosa itu. Apa katanya? Masalah kakum fi saqar. Maka mengawak masuk dalam neraka sakar. Itu orang-orang bertanya orang penduduk surga tadi Bapak Ibu. Banyak karena aku yang menjadi kawan-kawan itu. Orang-orang itu masalah kakum fi saqar. Bapak Ibu ya. Apa katanya? Ya. Sebagaimana peringatan bagi manusia, manga masuk siku, manga masuk ke neraka sakar kok. Kemudian penduduk neraka itu apa Ibu? Seluruhnya menjawab qalu banyak mereka menjawab qalu lam naku minas solihin. Kena kami masuk tidak termasuk orang-orang yang salat. Itu Bapak Ibu ya. Apa kata orang neraka itu? Qalu lam naku minas solihin. Ya terkadang kami tidak termasuk orang salat. Jadi mana masuk ke neraka? Kamu menganggap kami termasuk orang tidak salat. Jadi maknanya Bapak Ibu, sejak Nabi Adam dulu ya sampai Nabi Muhammad SAW itu berita salat ini sudah ada Bapak Ibu. Nah seluruhnya menjawab seperti itu. Jadi lado salat sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kualitasnya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat mama redaksi ayat ini ya semuanya menjawab ya qalu lam naku minas solihin ya. Nah kami tidak salat Bapak Ibu. Jadi beruntung benar Bapak Ibu. Ya kita hadir ini, kita salat ini Bapak Ibu ya. Luar biasa. Umumnya Bapak Ibu, kalau orang salat lah ya Bapak Ibu. Selamanya di neraka, tidak ada selamanya. Masuk orang yang mengecek
bantu itu orang yang tidak salat, ya, tidak salat Bapak Ibu hadirin Allah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita salat dan kita salat di awal waktu dan kita salat di masjid. Asal rumah lagi nanti. Untuk orang yang salat saya Bapak Ibu bisa masuk surga dan tidak masuk surga kecuali orang itu membantah Allah dengan keimanan dia tidak yakin dengan Allah, tidak mau dia salat. Nah, itulah neraka sakar waktunya. Orang-orang itu berada di neraka sakar Bapak Ibu ya. Kenapa dia sana? Qalu lam nakum minas sholihin. Kenapa kami tidak salat katanya. Menarik ayat ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam kaidah bahasa Arab Bapak Ibu ya. Sebenarnya aqimus shalah. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan yuqimus shalah itu aqimus shalah itu menegakkan salat Bapak Ibu ya, atau yuqimus shalah. Tapi di sini apa katanya orang-orang mengatakan naku minas sholihin ya, kami tidak salat Bapak Ibu ya. Kalau yuqimus sholihin katanya Bapak Ibu ya, awak dan salat makruh baru sebelum. Artinya Bapak Ibu maksudnya begini, minyo tidak salat sama sekali Bapak Ibu. Kita salat ini kalau ada anak nanti kita yang kecil Bapak Ibu, salat itu kan penting. Yang penting kita baca Al-Fatihah Bapak Ibu ya. Itu diam saja. Al-Fatihah Bapak baca ayat terakhir kemudian salam. Itu si Allah salat. Tidak baca ayat yang lain tidak apa ada indahlah. Tapi yang tiga salat. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Dan sambil itu kita belajar ya. Kalau dulu orang kecil pun tidak pandai salat, tidak pernah salat saya. Ya, kalau tidak sekurang-kurangnya ada sujud. Kan Allah katakan wasjud waqtarib, sujud kamu dan mendekatlah kepada Allah. Itu adalah kecil Bapak Ibu ya. Jadi artinya dalam hidup ini dulu anak kenakan awak, dia awak nak ngerti, dia awak nak pandai sambil kita belajar Bapak Ibu. Yang penting salat itu saja Al-Fatihah, kemudian kita ikuti saja imam, ya itu saja imam. Kemudian kita baca ayat terakhir, masalah udah selesai salat kita Bapak Ibu. Kurang-kurangnya. Atau tapi kalau kurang salat kita itu Bapak Ibu itu level nanti surga kita beda pula Bapak Ibu ya. Kalau sampai orang yang hebat sekali nanti itu surga Firdaus Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa? Yang hendak dibalik-balik mana salat Bapak Ibu. Tapi orang nanti mengisian kalau lam naku minas sholin ini katanya minas sholin. Artinya tidak salat sama sekali. Ia membangkang ya ke Allah. Nah, kalau itu banyak mereka artinya Bapak Ibu mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad perintah salat di salat kalau ada Bapak Ibu. Jadi salatnya bagaimana caranya itu penting. Udah ada salat di waktu. So seluruh orang itu mengecek kami tidak salat. Jadi ya Bapak intinya pesannya Bapak Ibu. Salat kok jangan dimain-mainkan. Kita udah paham sekali. Kalau baik salatnya maka baik amal-amal yang lain. Kalau buruk salat Bapak Ibu yang memang maka buruk pula amal kita yang lain. Bona binti wa walian naik kurang segala macam tidak ada arti kalau ada salat Bapak Ibu ya. Artinya salat ini harga mati bagi orang Islam. Nandakan kita orang Islam Bapak Ibu kena melalui salat ini Bapak Ibu. Kalau tanpa salat tidak bisa. Alhamdulillah kita salat di sini semuanya hadis di salat. Tapi bagaimana kita lagi menyempurnakan salat ini? Bagaimana kita lagi untuk merebut tingkat-tingkat surga yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu ya. Kalau mau singkat nama waliyo itu elok. Yang mulai kita dari mengambil air dulu sampai kita salat dan putih dengan sebaik-baiknya. Itu kita usahakan, kita upayakan. Itu yang katakan wajahidu fi sabilihi. Bersungguh-sungguh kamu kata Allah, la'allakum tuflihun, maka kamu akan menang, kamu akan beruntung. Sungguh ini lagi membedakan kita antara kita sesama kita Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut ayat ini Bapak Ibu. Kenapa orang tadi tanya orang tuh boleh orang di Sarubo tuh? Ya apa katanya? Walam nakunun imu miskin. Amun tidak pernah bagi makan orang miskin. Nah ini Bapak Ibu ya. Awak dalam hidup ini bagaimana? Jangan kepentingan kita Bapak Ibu. Ada orang Bapak Ibu ya, bukan apa-apa ya, memang seperti inilah keadaan manusia Bapak Ibu. Nah, kalau untuk ini keluarganya Bapak Ibu ya, ini keluarga, kama supaya restoran malah payung. Tapi kalau untuk orang lain langsung bajai satu sekali, tidak bisa. Orang yang bagus itu Bapak Ibu ya, setengah roti dia makan, nah, hanya ada kawan salah ambil setengah. Satu sama lebih rotinya bagi ibu, seperti yang dia kawan. Itu ada jiwa-jiwa yang insyaallah jemaah masjid Jami' Sabisma ya, Sabisma manusia-manusia yang insyaallah bisa berbagi. Jadi Bapak Ibu, walam nakunun ingun miskin, tidak pernah perhatian orang miskin. Nyo perhatian Bapak Ibu, nyo kadang hati nyo menantunya, nyo anaknya, nyo pergi ke restoran bersama-sama, itu bakal panjang sih. Tapi kalau bicara tentang orang lain, sakunya langsung nggak bisa dibuka Bapak Ibu.
Kalau itu sikap kita Bapak Ibu sangat tidak bagus, itulah yang memasukkan manusia ke neraka Bapak Ibu ya. Tidak pernah. Semua Bapak Ibu ya, dalam kita hidup ini Bapak Ibu, surga Allah itu 3 hal, 4 hal Bapak Ibu. 3 terkait dengan manusia, 1 terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Tirmizi mengatakan, sering kami sampaikan, apa alasan orang masuk surga itu? Pertama Bapak Ibu, afus salam, itu menunjukkan salam. Kemudian wa ta'am miskin, bagi makan orang miskin. Kemudian wasir arham, yaitu silaturahmi di antara kita. Baru nak sampai Bapak Ibu salat tahajud. Jadi dalam sampai itu 3 buah manusia untuk masuk surga Bapak Ibu ya. Hanya 1 buah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak ada pilihan lain bagi kita Bapak Ibu. Kita sesama kita, sama seiman dia awak tolongnya, awak bantu. Itu Bapak Ibu kalau itu di surga Allah Subhanahu wa taala. 3 kaitan dengan manusia, hanya 1 kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sayangnya Allah, bahwa Allah mementingkan kehidupan dunia ini bagaimana kita berbaik-baik bersama Bapak Ibu ya. Walam nakun ilmu miskin. Ini dalam kaitan ayat ini Bapak Ibu. Kalau awak misalnya tidak mampu Bapak Ibu ya, tidak mampu awak menolong orang itu loh. Tapi ada dorongan dari kita seperti kayak gini Bapak Ibu ya. Ada anak-anak sekolah, ada kepala sekolah kami baca Bapak Ibu, ada kepala sekolah. Anak itu tidak bisa yang bayar uang sekolah loh. Nah, orang kepala sekolah ini tidak mampu membayar uang kuliah yang banyak Bapak Ibu ya. Ada datang buku untuk mengaji di sini, datanglah pengajian yang bagus. Datang pengajian yang bagus, dan buku di sini. Hanya kesialah di pengajian itu. Wah, mahasiswa aku hebat banget prestasi sekolahnya. Hanya tidak bisa dia semester. Bisa ya Bapak Ibu. Mana tahun banyak tu tahun 3 tahun ke depan dah berhenti. Jadi andaknya Bapak Ibu, kalau awak mampu betul-betul nak mampu lu bagi makan orang miskin, ada dorongan di awak. Misalnya awak kecian, misalnya Bapak Ibu ya. Di antara kita ini kan ada kadang-kadang yang agak lebih rezekinya. Awak sampai Rasulullah makole lapang Pak bantu Pak ini payah Pak. Ada dorongan dari awak, ada perhatian awak, itu yang penting. Itu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang orang tidak tahu. Dia dekat dengan kita Bapak Ibu, awak tahu ini kurang mampu Rasul. Awak tidak bisa menolong, tapi ada dorongan. Itu dorongan ini walam nakun ilmu miskin ya. Bapak Ibu dia tidak mau memberi makan orang miskin. Di sini konotasinya Bapak Ibu ada dorongan sekurang-kurangnya. Ada perhatian awak di sana awak. Itu yang paling penting doh Bapak Ibu ya. Jangan awak dah mau tahu sih menolong indah, perhatian indah. Ini perhatian yang paling penting juga. Kemudian Bapak Ibu di ayat selanjutnya apa kata Allah? Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Apa Ibu ya? Mereka menjawab, kalau kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Pokoknya cari tujuh Bapak Ibu, orang-orang dan mujrimin tadi, orang berdosa itu maksudnya saya rasakan kok. Kalau yang mengejek Bapak Ibu, apa asuh ndak eloknya Bapak Ibu, pas ada bagusnya. Aku adu kamar rusak ini, misalnya orang maliang lah, diskusi ya. Si rumah siaran kau bayar suat leh. Aku sialan kau masuk leh. Pokok siana kau nayo leh. Seperti itu. Bicaranya soal batil saja Bapak Ibu. Habis itu siapa alu leh, Pak alu maka mengancien orang ko. Itu sih ceritunya orang-orang yang ada dalam sarbu itu Bapak Ibu. Sikapnya di dunia ini, tidak ada sikapnya yang positif Bapak Ibu. Nyoba kumpul, ayo Pak cari itu orang yang batil saya. Pak cari itu batil saya. Kalau itu sikap Bapak Ibu, kau adu kawan awak langsung awak komisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah ada urusan awak mana cari itu dah elok tu Bapak ya. Kalau pikiran-pikiran yang jelek dari tangan sahabat kita Bapak Ibu, tidak bisa awak masuk itu. Assalamualaikum sahabat. Apa isi awak dari sini? Artinya apa? Tidak satu waktu bicara tentang yang batil itu Bapak Ibu. Ya kalau adalah sikap-sikap batil tidak meluruskan pikiran kita yang mengantarkan manusia yang akan kita aniaya itulah cara kasarnya Bapak. Wah aniaya orang ada kelompok mengejek supaya orang kita aniaya, supaya orang pemalu. Kalau itu sikap satu lawak sinar baru luang-luang masuk neraka. Untuk itu Bapak Ibu kita hindari yang demikian ya. Kita hindari yang demikian. Kemudian di ayat 46 Allah katakan wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kemudian ia dustakan hari akhir. Hari akhir manga kemati gini. Itu sih yang ngecek Bapak Ibu. Manga soal Allah dulu mati gitu. Tak percaya dia pada hari akhir. Yang dustakan hari akhir itu Bapak Ibu kan. Di sini awak manga anu lamu
tak ada nak masa lama dah kemah. Itu yang kecil Bapak Ibu. Tak dia dustakan hari akhir itu ya. Walaupun dia tidak berbicara dikeluarkannya hari akhir itu dia usah, tapi sikap-sikap hidupnya bantu anda percaya je sikit pada hari akhir itu. Kemudian di ujung ayat Al-Quran, hatta tak tiang yakin, maka datanglah hari yakin. Yakin itu artinya hari kiamat, kematian itu dia Bapak Ibu. Kalau nak dipercaya tu, akhirnya you mati juga jadi you. Nak dipercaya tu kan ada orang mati mangga capek dah mati mana ada mati itu doakan itu dia ngomong kayak itu. Ada yang terlontar sikapnya demikian Bapak Ibu. Baru nanti di ayat lain kalau ayat sudah itu hatta tak tiang yakin, maka datanglah hari al-yakin itu, hari pembelasan, hari kiamat itu Bapak Ibu. Kiamat kecil waktu kita mati sendiri-sendiri, kiamat kubra kita mati sekali keduluan Bapak Ibu. Jadi untuk itu kami yang menyampaikan kita semuanya, hati-hatilah kita dalam hidup dan kehidupan ini Bapak Ibu ya. Dan kematian ini pasti datang Bapak Ibu. Itu kan cerita ya dalam surah Mudaththir mulai 40 tengoklah nanti sampai 47 Bapak Ibu tentang bagaimana penduduk surga dan penduduk neraka, bagaimana di sana. Ya di sana nanti Bapak Ibu ya. Kenapa dia masuk surga? Bagaimana senangnya masuk surga Bapak Ibu, dan bagaimana teraniayanya masuk neraka itu. Mudah-mudahan Allah izinkan semua kita tidak ada satupun yang dijilat api neraka. Amin ya Allah. Amin. Dan ya Allah izinkan kami ya Allah seluruhnya kami berjumpa di surga dan manusia yang yatasya'alun, manusia-manusia yang saling bertanya nanti. Banyak maaf bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.